Bayangkan ini. Tahun 1593. Kamu adalah prajurit Jepang, bagian dari pasukan invasi terbesar yang pernah dikirim ke semenanjung Korea. Kamu sudah mendengar desas-desus soal kereta api milik musuh, tapi kau pikir itu cuma cerita. Sampai hari itu, kamu dan 30.000 pasukan lainnya bergerak maju ke benteng Haengju. Di atas dinding, kau lihat sederet gerobak kayu biasa. Tidak ada yang istimewa. Lalu, langit mendesis. 100 anak panah, tapi bukan anak panah biasa. Masing-masing menyemburkan api dari ekornya. Melesat bukan dari busur, tapi dengan kekuatan mesiu yang terbungkus rapi di batang bambu. Dalam sekejap, 100 titik api menghujani barisan. Berikutnya 100 lagi. Dan 100 lagi. Belum sempat kau berlindung, ledakan kedua sudah datang. Ketiga. Keempat. Yang kamu lihat di atas benteng Haengju itu bukanlah gerobak kayu. Itu adalah Howa, lebih dikenal dengan nama Hwacha. Peluncur roket multiple barrel pertama di dunia. Dan dia sudah ada di medan perang, lebih dari 500 tahun yang lalu. Nama aslinya adalah Hwacha, atau Howa dalam pelafalan yang lebih umum. Secara harfiah, kereta api. Tapi bukan kereta api yang kita kenal sekarang. Ini kereta yang melontarkan api. Bentuknya sederhana. Bayangkan gerobak roda 2, seperti yang biasa dipakai petani mengangkut hasil bumi. Tapi di atasnya, bukan muatan sayuran atau kayu bakar, melainkan sebuah papan kayu besar yang ditata rapi seperti sarang lebah. Di papan itu, ada 100 lubang, kadang sampai 200 lubang. Setiap lubang diisi dengan sebuah Shingijeon, anak panah dewa. Dan ini bagian yang paling gila. Setiap anak panah itu memiliki tabung kecil di bagian ekornya, diisi bubuk mesiu. Bukan sekedar panah biasa yang diluncurkan dengan busur, ini roket bertenaga api, dikendalikan dengan kemudi bulu di ujungnya. Korea sudah menciptakan rudal kendali jarak pendek di abad ke-15. Ketika Eropa masih berdebat soal bentuk bumi, Korea sudah menembakkan roket secara massal ke medan perang. Semua ini dimulai jauh sebelum Haengju. Kembali ke awal 1400-an, di Istana Raja Sejong yang Agung. Raja Sejong, iya, yang di uang Rp1.000 itu, bukan cuma jago bikin huruf Hangul. Di bawah pemerintahannya, ilmu pengetahuan Korea berkembang pesat. Termasuk persenjataan. Sejong sadar, Korea dikelilingi tetangga yang jauh lebih besar. Mereka butuh sesuatu yang bisa mengimbangi jumlah musuh yang lebih banyak. Maka lahirlah Hwacha. Berdasarkan teknologi mesiu yang sudah dikenal sejak era Goryeo, para ilmuwan kerajaan mengembangkan Shingijeon, sebuah roket dengan hulu ledak yang bisa diledakkan. Efektif hingga 150 meter, yang di tahun 1400-an itu cukup untuk menghancurkan formasi musuh sebelum mereka mencapai garis pertahanan. Tapi Hwacha memiliki kelemahan besar. Dan kelemahan ini yang membuat sejarahnya begitu menarik. Karena Hwacha sangat tergantung pada cuaca. Hujan, bubuk mesiu basah, angin kencang, roket melenceng, bisa balik menghantam pasukan sendiri. Dan bayangkan mengisi ulang 100 lubang satu persatu di tengah hujan panah musuh. Korea tahu ini. Mereka tidak bodoh. Hwacha bukan senjata utama, dia adalah kejutan. Sesuatu yang kamu keluarkan saat musuh paling tidak menduganya. Dan di Haengju, kejutan itu bekerja dengan sempurna. Tapi tunggu. Pertanyaannya bukan cuma soal bagaimana Hwacha bekerja. Pertanyaan yang lebih besar adalah, bagaimana mungkin teknologi ini kemudian hilang begitu saja? Bayangkan sebuah senjata yang 500 tahun lebih maju dari zamannya. Sesuatu yang bisa kau bandingkan dengan Katyusha buatan Soviet yang menggetarkan Perang Dunia Kedua. Senjata yang membuat 3.400 prajurit Korea mampu bertahan melawan 30.000 pasukan Jepang. Senjata yang konon juga digunakan di atas kapal, pendahulu dari sistem roket angkatan laut. Lalu apa yang terjadi? Pada abad ke-17 dan ke-18, Joseon memasuki masa damai yang panjang. Dan di istana, kelompok Confucian yang konservatif mulai memegang kendali. Bagi mereka, teknologi perang adalah sesuatu yang kotor.
sesuatu yang tidak pantas untuk kerajaan yang beradab. Mereka lebih mementingkan sastra, filsafat, dan ritual. Maka perlahan, satu persatu, Hwacha mulai ditinggalkan. Para ahli pembuat mesiu pensiun tanpa penerus. Cetak biru mulai berdebu. Dan ketika ancaman datang kembali, ketika Jepang maupun kekuatan Barat mulai mengetuk pintu Joseon di abad ke-19, Hwacha sudah tidak lagi berfungsi. Atau bahkan sudah dilupakan. Inilah titik balik yang paling pahit. Bukan kekalahan di medan perang yang mengubur Hwacha, melainkan keputusan politik. Karena damai dianggap lebih penting daripada siap berperang. Karena inovasi militer dipandang sebagai aib, bukan kebanggaan. Sampai hari ini, Hwacha tidak lagi diproduksi. Tidak ada bengkel yang masih membuat Shingijeon. Yang tersisa hanyalah beberapa replika di Museum Korea, benda mati yang dulunya mampu menghujani 100 titik api dalam satu tarikan tuas. Tapi jangan salah paham. Saya tidak sedang bercerita tentang betapa majunya Korea kuno, atau bangsa Barat yang ketinggalan. Bukan itu intinya. Intinya adalah, kita punya kecenderungan untuk berpikir bahwa kemajuan itu linear. Bahwa kita sekarang pasti lebih canggih dari masa lalu. Tapi kenyataannya, teknologi tidak selalu bergerak maju. Kadang, sesuatu yang sudah ditemukan, sesuatu yang sudah terbukti berhasil, bisa menghilang begitu saja. Bukan karena tidak berguna. Tapi karena pilihan. Karena prioritas yang bergeser. Karena generasi berikutnya lupa kenapa benda itu diciptakan. Dan bukankah itu pertanyaan yang mengganggu? Berapa banyak hal lain di sekitar kita, yang kini kita anggap biasa, yang suatu hari nanti akan dilupakan, ditinggalkan, dianggap tidak relevan oleh generasi yang datang setelah kita? Hwacha adalah peringatan bisu dari masa lalu, bahwa kehilangan bukan hanya karena dikalahkan, tapi karena memilih untuk melupakan. Kalau kamu suka konten misteri dan sejarah yang bikin berpikir seperti ini, subscribe dan saksikan terus video lainnya di channel ini. Karena masih ada banyak cerita, dari masa lalu maupun masa kini, yang belum menemukan jawabannya. Sampai jumpa.